الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله. صلاة وسلاما دائمين في دوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نويت العلم والتعليم والتدبر والتدبير والنفع والاستنفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Allah, yang dicintai oleh baginda Rasulullah, alhamdulillah di hari yang ke-23 bulan Ramadan ini kita masih dikuatkan oleh Allah, kita masih disehatkan oleh Allah, kita masih diberikan semangat oleh Allah untuk mengisi detik-detik terakhir atau akhir daripada perjalanan Ramadan yang Ramadan sudah mulai berlepas. Ramadan sudah ingin meninggalkan kita pulang ke tempat semula. Tapi ibu, Ramadan ketika meninggalkan kita bukan Ramadan yang kita cari, yang kita tangisi diri kita. Mungkinkah besok kita ketemu lagi dengan Ramadan? Kalau Ramadan itu insya Allah kalau akan datang lagi. Kitanya apakah masih bertemu dengan Ramadan di tahun yang datang? Ya Rabb, mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita. Allah berikan taufik kepada kita untuk bisa mengisi sisa usia ini dengan ketaatan, hingga tidaklah kita diwafatkan kecuali sudah membawa saku yang banyak, membawa bekal yang banyak. Dan itulah bagian daripada kita yang dijadikan oleh Allah untuk orang beriman. Dan kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu bahwa Allah itu menjadikan dunia ini dengan 3 bagian. Bagian 1 untuk orang beriman, bagian 2 untuk orang munafik, dan bagian 3 untuk orang kafir. Bagian untuk orang beriman ini dunia untuk dia berbekal. Bagian orang munafik di dunia ini untuk berkaya, tidak saja. Bagian orang kafir di dunia ini untuk apa? Bersenang-senang. Kelahirian hari ini insya Allah akan terbayar kalau sudah tidur nanti ya tahu. Tapi pahalanya insya Allah abadi sampai ke surga pada hari ini. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Allah, 23 saja ya. Kita menjalani Ramadan di 23 ini yang menjadi pertanyaan kepada kita, pesan dan pesan apa yang sudah diberikan di Ramadan kepada kita selama 23 hari sampai hari ini. Sehat, alhamdulillah. Hati tenang, alhamdulillah. Ibadahnya alhamdulillah. Salah satu ciri orang itu diampuni dosa, rohnya itu dapat merasakan nikmatnya ibadah. Sebagaimana jasmani dia kalau sehat, nyaman dalam makan, kaya itu juga roh ini sudah habis dari dosa, selesai penyakitnya, disembuhkan oleh Allah, nyamannya ibadah, enteng ibadah. Mudah-mudahan Allah beri rahmat. Malam
malam tadi sudah malam 23, insya Allah malam ini malam 24. Kenapa dia disebut insya Allah? Karena belum tentu kita sampai di malam ini. Tapi yang tetap kita optimis berdoa dan panjang untuk sampai malam ini hingga akhir Ramadan. Amin. Malam 24 Ramadan itu di zaman Sayyidina Bilal bin Rabah. Tahu Sayyidina Bilal siapa? Sahabat Nabi dan sekaligus muadzzinnya Nabi, bukan azannya di masjid Nabi. Itu Bilal bin Rabah di zamannya mendapati Lailatul Qadar di malam 24. Itu gimana yang muntik ganjil aja. Yang muntik ganjil itu kan ganjil. Kalau dia minta maaf lawan Allah, insya Allah dan seyakin-yakinnya ulun pasti memaafkan. Tapi kalau dia minta PHR lawan Allah, ulun yang minta maaf. Karena ulun bukan bos dia, bukan juga suami dia. Mintalah THR lawan Tuhan. Mintalah THR lawan Allah. Malam Lailatul Qadar minta THR lawan Allah. Allah yang ampun dunia. Ya Allah, minta Allah yang Allah dikasih. Allah yang jembalan. Allah Maha Pemurah. Tidak ada makhluk yang bisa mengalahkan kemurahan Allah. Bahkan sayangnya Allah kepada hambanya, Allahu arham bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Ujar Nabi, demi Allah, Allah sangat menyayangi hambanya melebihi sayangnya bagian atau seorang ibu kepada anaknya. Di dalam hadis qudsi itu Allah sebutkan, ya ibn Adam, wahai manusia, khalaqtuka lil ibadah, fala ta'lam. Aku jadikan kamu wahai manusia itu tujuannya untuk menyembah, maka jangan bermain-main. Bermain kita di dunia adalah permainan kita untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Permainan seperti apa? Permainan gembirakan hati di jalan gembira Rasulullah. Bukan bermain-main di dunia menggembirakan hati tapi melukai hati Rasulullah. Ayo, insya Allah kita bisa. Semangatkan diri dia untuk menjadi pemenang di Ramadan tahun ini. Semangatkan diri dia untuk menjadi orang yang hebat di Ramadan tahun ini. Biar iblis syaitan nangis sejadi-jadinya dan Nabi Muhammad tersenyum bahagia. Orang tua dia tersenyum bahagia. Kalaulah waktu dia hidup bersama mama abah dia tidak pernah menyakiti hati silik berdua. Tapi ingat, sesalilah, tangisilah bahwa dia belum sempat membalas jasa keduanya. Walaupun ada seorang anak mengatakan, buat apa aku menangisi orang tuaku yang sudah meninggal karena aku tidak pernah menyakiti hatinya. Walaupun kamu tidak pernah menyakiti hati orang tuamu, tapi sudahkah kamu membalas jasa-jasa kedua orang tua? Itulah untuk kita berlomba-lomba membalas jasanya kita. Subhanallah. Pahala-pahala yang dia dapat mengalir merasa tidak. Dan ibu-ibu yang dikasih oleh Allah, Lailatul Qadar, malam Al-Qadar. Mau tanya tentang dia. Al-Qadar itu bagaimana? Kan kita sering nyebut malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar.
disebut malam Lailatul Qadar itu 2 kali, mana malam mana Lailah. Ya. Jadi malam Al-Qadar atau Lailatul. Kenapa disebut Al-Qadar? Ada 3 penafsiran. Satu, Al-Qadar bermakna Al-Azim. Fulan lahu qadrun azim. Ini contoh dalam bahasa Arab. Si fulan itu memiliki kadar, bahasa Indonesia kadar. Kadar tingkatan ukuran keagungan. Jadi Al-Qadar dimaknai sebagian ulama tafsir sebagai keagungan, kemuliaan yang tiada terkira. Kalau disebutkan khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan, itu sudah cukup menjadi dalil bahwasanya orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya lebih baik ada kehidupan berapa bulannya. Bukan mempas 1000 bulan, bukan, lebih baik dari 1000 bulan. Di antara keutamaan Lailatul Qadar itu, 1, orang yang beramal di dalamnya pasti dapat pahala yang lebih baik daripada 1000 bulan. 2, annaha la yan'aqidu fiha nuqtatun kafir. Di malam Lailatul Qadar itu Allah tidak menjadikan sperma orang kafir menjadi janin. Kenapa? Allah tidak mau malam yang dia terhina oleh satu sperma saja dia orang kafir jadi janin. Tidak mau. Artinya orang yang tidak diberikan oleh Allah kemudian malam itu ada bakal bisa beribadah. Kayak apa aja? Ini tak usaha. Kalau Allah sudah mencegahnya, Allah sudah melarangnya, Allah sudah menariknya daripada pintu rahmatnya Allah, maka orang ini tidak akan terpanggil untuk ibadah. Minimal ibadah orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah sholat isya berjamaah, habis itu sholat subuh berjamaah. Bagus lagi ditambah tarawih dengan zikir. Itu paling minimal musawat. Sholat isya kada berjamaah, sholat subuh kada berjamaah, waliyadzubillah, rugi serugi-ruginya. Karena dalam bahasa balaghah, apabila orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan, berarti lawanannya orang yang kada dapat Lailatul Qadar rugi, lebih rugi daripada 1000 bulan. Coba dia pikirkan, andai saja kita baru terbuka hati kita untuk ibadah di tahun ini, ingin memperdapati Lailatul Qadarnya hanya saja di tahun ini, alhamdulillah buat. Tapi kalau kita pikirkan dengan flashback kembali ke masa lalu, sungguh kita sudah menyia-nyiakan masa lalu, di mana orang-orang selain kita sudah banyak memperdapati Lailatul Qadar setiap tahunnya. Kita tuh ya malam sebelum ada Ramadan sibuknya mau sibuknya ngomong, sibuknya masih menyiapkan THR, menyiapkan kampus, menyiapkan parcel. Hari ada baju hanyar sudah mulai siap. Bujur galon, Anda sampai kapan kayak itu? Bukan dilarang yang mewadai, ada waktunya. Bukan dilarang yang mewadai, ada waktunya. Tinggal di manage, diatur saja supaya tahun ini dia ada kelanjutan yang namanya Lailatul Qadar. Ada yang mau menyelamatkan tahun ini? Ini berapa nih? Ada berapa nih? 70? Berapa?
75. Hah? Ini berapa menit? Nah, 84. 84 ya. Masya Allah. Lewat pada 83 tahun 4 bulan. Nah, dia 80 tahun selama 80 tahun ibadah kamu sekarang. Ada makan dan minum ibadah kamu sekarang. Ada makannya, ada minumnya, ada belinya. Tujuh nih. Apalagi masa Anum balik masih acayan. Kalau kaki, ya kan? Berapa jam waktu berbuat? Nah itu masih kata kau mengalahkan dengan Lailatul Qadar. Yang dapat Lailatul Qadar 83 tahun 4 bulan setahusan beramal itu. Ya Allah. Selama 83 tahun 4 bulan itu kan ada celah untuk diri, ada celah untuk makan, ada celah untuk yang lainnya, semuanya ibadah. Itulah pahala yang diberikan Allah untuk orang yang dapat Lailatul Qadar. Ayo kita ada kepala. Kapan dia akan menyaksikan pahala itu? Mati dulu. Siapa yang akan mendoakan? Ketika mati bro, nanti baru kita itu akan mengucap jaganya tahun. Keluaran kena ucapan jaga sudah mati ya. Jaga tahu pahalanya nanti ini ya Allah, bukan menyia-nyiakan yang namanya malam-malam mulia di sebuah ya Allah, khususnya malam Lailatul Qadar. Ya Allah. Sugi di akhirat keadaan bapak bukan. Sugi di akhirat keadaan istilah naik kaos kesugihan. Subhanallah. Dengan sugi kita berkata. Nah, ibu yang dikasihi oleh Allah. Menurut penafsiran yang kedua, al-qadar itu dimaknai dengan takdir. Makanya ada ucapan beriman kepada Allah dan qadar. Jadi Lailatul Qadar diartikan sebagai ulama tafsir malam takdir yang Allah berikan kepada orang yang dipilihnya untuk mendapatkan perubahan takdir yang baik. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Kita garis bawahi min kulli amr. Cuman sebelum kita maknai min kulli amr yang ada sangkut pautnya takdir, kita artikan terus dari awal. Tanazzalul malaikat. Malaikat turunan. Jadi malaikat itu jamak dari kalimat malakun. Kalau malakun satu malaikat, ya, malakani dua malaikat. Malaikat itu beberapa malaikat, cuman sayangnya sudah jadi bahasa Indonesia. Malaikat berapa? Ada malaikat itu bahasa Arabnya menunjukkan beberapa malaikat. Kalau ukurannya tinggalnya malakun, itu malaikat. Nah, turun beberapa malaikat. Waroh, nah disebutkan waroh di sini siapa? Malaikat Jibril. Jadi semua malaikat turunan tuai yang tadinya di Baitul Ma'mur tawaf, yang tadinya di langit sujud, yang tadinya di langit rukuk, itu sepanjang waktu di mana Allah suruh dia sujud. Tapi ada 2 malam malaikat itu stop. Setelah lahirnya Nabi, ada 2 malam berterusan malaikat itu stop dari ibadahnya, yaitu ketika sampai masuk hari raya bagi malaikat. Nah, dia tahu hari raya malaikat itu bila. Bila hari raya malaikat, ujar malaikat instruksi lawan Allah, ya Rabb, jangan dari umat Muhammad yang ini engkau jadikan umat Nabi Muhammad itu dengan 2 hari raya. Kami mana hari rayanya? Ujar malaikat. Lalu kata Allah, malaikat-malaikat, aku jadikan kamu 2 hari raya juga, yaitu hari raya pertama malam nisfu Sya'ban, hari raya kedua adalah malam Al-Qadar, yaitu Lailatul Qadar.
2 malam ini malaikat semuanya berhari raya. Ustaz mengarangkan ada kitabnya. Apalagi kita baca kitab Al-Hudi ya, karangan dari Syekh Abdul Qadir Jailani, itu sangat menarik. Baru tadi malam buka tentang alamat orang yang dapat Lailatul Qadar. Orangnya, bukan tanda Lailatul Qadarnya, orangnya. Orang itu apabila ada tanda ini berarti dia dapat Lailatul Qadar. Allah maaf. Atau tandanya lagi. Wali biro. Kita lanjut dulu ya. Jadi malaikat bersama malaikat Jibril turun ke dunia. Semua malaikat yang dilakukan. Untuk apa? Hidup di Rabbihim di kulli amr, dengan ini Tuhan mereka membawakan segala macam perkara manusia ini takdir. Bukan tafsirnya. Bi kulli amr adalah takdir. Takdir manusia itu, takdir kita ada yang baik, ada yang tidak baik. Nah, yang tidak baik ini bisa dihapus, habis semuanya dihapus apabila malaikat mendapati di malam Al-Qadar orang ini atau dia yang ibadah. Ada gambaran. Malaikat turun kepada mendatangi setiap rumah-rumah orang yang beriman. Tidak artinya di rumah atau di masjid atau di mana dia beribadah. Dia lihat si pulang dan ibadah. Takdir yang tidak baik habis dihapus oleh Allah. Yang tadi macam jadi ahli Quran. Yang tadinya maksiat jadi ahli Quran. Allah mudah menjadikan dia jadi wali mudah. Yang tadi buang maaf jadi wali mudah. Masa rela yang menyia-nyiakan malam istimewa seperti ini. Rugi, sabar, buktikan sedikit lagi hari raya, sabar. Orang yang betul-betul gembira sebelum sampai finish itu orang gila. Coba biar saya ngomong bang, belum tadi sampai finish sudah tadi kowe, rasa gila. Belum sampai finish sudah gembira, enak sudah sampai finish lalu malam hari raya Allah suruh kita gembira, bahkan Allah tidak ridho ada yang bersedih di malam hari raya, sehingga Allah syariatkan untuk berbagi zakat fitrah supaya apa? Qurbatul masakin, supaya memberi makan orang miskin. Jangan ada orang miskin yang kelaparan di hari raya. Nabi Muhammad kecewa sekali apabila ada umatnya yang bersedih di hari raya, yang sering tidak mendengar kisah anak yatim menangis di hari raya. Khatib sering menyampaikan di ketika khutbah Idul Fitri, bagaimana Nabi tidak ingin ada satu umatnya yang menangis di hari raya. Itulah hari kegembiraan kita. Semuanya harus gembira. Kenapa? Kita sudah berjuang sebulan yang dihadapkan makanan waktu berbuka, yang orang yang gembira melihat makanan itu kenapa? Kenapa betapa kalian semua bedakan orang yang puasa yang atau yang lagi dekat bulan. Waktu aja lah kita berdosa dalam bulan ya. Punya umur kata bawa puasa cuma dia menjadi iktibar begini. Waktu dia datang bulan, biar diundang kawan buka puasa bersama di rumahnya, dihadapkan di sana, rasakan hati dia bahagia. Yang ada dalam hidup kamu sudah terima kasih. Ya. Tapi ketika dia puasa dihadapkan makanan bahagia. Masya Allah, jangan yang namanya nasi yang paling nyaman di dunia ini, nasi putih kayak dia lewat baju es dingin udah ya Allah bahagianya. Apalagi sudah bertakut, Masya Allah, alhamdulillah bahagia. Nah itu hari raya itu bisa dirasakan kegembiraannya oleh orang yang ujung-ujung berjuang. Mungkin ada puasa di siang, malam ada ibadah, hari raya bergembira. Kisahnya aja
selatan. Semua orang boleh lebaran, tapi tidak semua orang mendapatkan Idul Fitri. Hanya orang yang bujur-bujur berdua dapat Idul Fitri. Dia mencari duit, belum mendapat duitnya. Mendapatkannya itu memang pada Allah. Daripada orang yang hanya maaflah, benar-benar. Dia akan dapat menikmati nikmatnya ini. Tandanya apa? Tandanya mensyukuri. Tapi orang yang habis bekerja keras dapat duit, alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah itu mahal. Menunjukkan apa? Bahagianya dia menerima itu nikmat. Subhanallah. Nah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Allah. Jadi malam al-qadar diartikan juga oleh sebagian fasir adalah malam penentuan takdir. Kalau malamnya musyabat itu diangkat semua catatan amal kita sesungguhnya, lalu diperbaharui catatan yang baru, lalu ditetapkan SK-nya pada ulama pada malam al-qadar. Jarak Syaban dengan Ramadan jauh banget. Syaban dengan Ramadan berapa jaraknya? Lalu dari Jumat Sabat tanggal 15 hari sudah masuk Ramadan. Al-Qadarnya kakak disebut akhir Ramadan. Dari kitab atau catatan amal kita yang baru itu, ya kan? Yang kita tulis ulang, yang ditulis oleh malaikat ulang oleh jauhian kita, itu di-SK-kan oleh Allah ketetapannya pada malam Al-Qadar. Apakah catatan amal kita yang baik ini akan diterima, ataukah malah sebaliknya yang baik tidak diterima, malah yang jelek diterima oleh Allah. Ulun jadi kepala sekolah. Ulun bikin peraturan hari ini besok ulun ganti bisa? Bisa. Ulun kepala sekolahnya. Apalagi dunia biar Allah gampang ngatur biar. Anak takdir lihat hari ini besok tidak di sini, gampang sini nomornya. Habis itu pula al-qadar menurut penafsiran sebagian ulama tafsir lainnya lagi adalah di makna al-dhayyq atau al-dhayyq sempit. Mereka mengambil tafsir al-ayat bil ayat, menafsirkan ayat dengan ayat yang lain, di mana ayat yang lain ada berbunyi wa amma idza mabtala faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana. Dan ada orang yang ditimpakan qadara ay qayyaqa, disempitkan apa rezekinya menurut ayat ini, ya kan? Yang Rabbi ahalan, dan mereka ketika disempitkan rezekinya berkata kepada Allah, Allah Tuhanku telah menghinaku. Itulah manusia. Dikasih banyak lupa dengan Tuhan, dikasih sempit duit keluh dengan Tuhan. Itu manusia. Jangan, bukan manusia seperti kita mudah-mudahan. Coba orang itu kadang menginjak suci, padahal ujian suci itu lebih berat daripada ujian miskin. Berapa banyak orang miskin terjerumus dengan kesulitan. Kenapa? Dia kalau ini maksiat sudah tidak ada dananya. Itulah kan. Dia mau melakukan maksiat sudah benar dananya. Jadi yang sugi-sugi ingat ujian itu, ujian. Apalagi kan di Jakarta. Maka Lailatul Qadar ditafsirkan sebagian ulama tafsir adalah malam sempit. Arti malam sempit satu matanya baik. Salamun hiya hatta matla'il fajar, sampai terbit fajar selesai Lailatul Qadar. Tadi sudah sampaikan tentang tanda orang yang mendapatkan
Itu menurut di dalam kitab Al-Mu'tiyah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan ada 3 tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Apabila dia beribadah di malam itu, lalu satu, kulitnya ini merindingnya itu seperti berkeringat. 2, hatinya bergejolak. Dan 3, air matanya menetes tanpa dingin-dingin atau tanpa dibuat-buat. Ini kata siapa? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam kitab Al-Mu'tiyah, bukan kata ulama. Siapa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Sultanul Awliya, Tajul Asliya. Apa tadi satu? Kulitnya merinding, berkeringat. Habis itu hatinya bergejolak. Yang ketiga, airnya menetes tanpa dibuat-buat. Wakilah ketiga, malam Lailatul Qadar, apabila orang itu lagi ibadah, malaikat Jibril itu disebutkan tidak akan beranjak dari tempat orang itu kecuali 2 hal yang dilakukannya. 1, dia mengucap salam. Assalamualaikum ya ibadallah as-shalihin. 1. 2, malaikat itu menyalaminya, tapi orang itu tidak perhatikan. Kata gambaran dulu, orang yang di malam Al-Qadar itu disentuh oleh malaikat Jibril. Ustaz, kami tidak merasa dia malaikat itu makhluk gaib, bukan makhluk seperti kita. Kita yang tidak bisa melihat malaikat Jibril, tapi malaikat Jibril yang bisa melihat kita. Dan perlu dia ingat, malaikat Jibril itu sebenarnya sudah pensiun gawiannya untuk mengantar wahyu dengan Nabi sudah wafat, tapi tugasnya ada lagi 1, mendatangi Tuhan dia di malam Lailatul Qadar. Malaikat Jibril itu bukan ada turun kecuali hal yang penting. Kenapa? Presiden malaikat, ada gambaran presiden malaikat, hanya malaikat Jibril yang diutus, disuruh oleh Allah untuk mengantarkan wahyu kepada Nabi Muhammad, bukan malaikat-malaikat yang lain. Dan malam Al-Qadar, malaikat Jibril diutus, disuruh oleh Allah kepada siapa? Kepada pihak-pihak yang beribadah di malam Al-Qadar. Ayo, bangkitkan semangat, taklukkan yang namanya rasa malas. Kalau yang melakukan makhluk yang mudah-mudahan karena pikirnya lambat kali matinya siapa? Banyak anak-anak sudah berkejujuran adalah. Alhamdulillah saya terima kasih sumbangan yang disebut jasa sahur di Masjid Rawatul Rahmat untuk menerima kasih sahur Tuhan yang iktikaf. Alhamdulillah dari malam 250 jemaah, 250 sekian alhamdulillah. Pada malam pertama itu cobaan pertama kalian cukup. Lalu Anda mendatangi Masjid Nabawi, mengenang kebersamaan dengan Nabi yang mulai ayo kita tadi. Mulai jam 1. Insya Allah yang sempat boleh sahur. Kenapa? Sum-sum gawiannya. Tanggal 3 insya Allah sudah selesai. Sampai rumah jam 3 kan kita keluar sahur. Jam 1.15 untuk malam ganjil, jam 1.30 untuk malam genap. Apalagi menurut dari kali Abdullah bin Adawi yang belajar menurut hasilnya. Apabila malam ganjil bertepatan malam Jumat, biasanya di malam itu Lailatul Qadar terjadi. Pas tahun ini malam ganjil malam Jumat, malam Jumat. Malam ini ada 24 kan Kamis. Besok malam 20. Ayo
Berikan dulu kasur. Tapi izin suami lagi, izin suami. Nah, kalau bisa ajak suami. Ya, Nabi Muhammad itu yang naik dalam hadis karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syadda mizarahu wa ahya lailahu wa ayqaf ahlahu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk tidak dapat asyar, apabila masuk 10 hari Ramadan, beliau kencangkan sarungnya. Sisi tangan beliau kayak berperang. Habis itu apa lagi? Ahya lailahu, beliau hidupkan malamnya. Nah, yang ketiga nih, wa ayqaf ahlahu, beliau bangunkan keluarganya. Bangunkan. Kita tidur ya. Kata surga adalah kita Nabi Ibrahim. Oh mantu, kata surga adalah ayo Nabi Ibrahim. Itulah saya mulai. Ada egois lama. Kita menyebutlah kaulah marilah egois di lama orang akan pada ingin kita di lama kayak berkumpul beratan kita. Untuk ulama-ulama kita ada egois. Subhanallah. Hai dunia dikasih oleh Allah. Di dalam surah syariah yang disebutkan Fadil ashru kana nabiyul karim idza dakhalat abadan la yanam. Apabila masuk 10 hari Ramadan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau abadan la yanam pada berkeringat setiap malamnya. Nabi yang sudah dijamin masuk surga berhak pada berkeringat. Kita yang ada yang suka. Dia memasukkan tampuk nyaman berbalik. Subhanallah. Nah, jam 10 lewat dah. Masyaallah. Ayo biar nyambung dari mana. Masyaallah. Ini terakhir dia bagus. Gila beda ini dulu angkat yang sampai tutup, angkat sampai tutup. Ya, insyaallah mudah dia paham aja dan dia paham. Belum ada perlu kita pahami, mudah dia paham itu. Ibu-ibu yang kecil. Habis tadi yang kita mengenali setiap malamnya kita mengingat nawal i'tikafa ila yaumil وآل مغتسام عليه السلام. Nabi kita banyak i'tikaf bu. Padahal biasanya Nabi itu sholatnya di rumah kalau sembahyang sunnah. Memang afdalnya sembahyang sunnah itu di rumah. Tapi ketika kita itu tidak mampu memondisikan diri kita rajin melakukan ibadah sendiri di rumah, atau dalam bahasa fikihnya lidaf'il kasal, menghilangkan rajin dengan cara berjamaah, maka berjamaah supaya sunnahnya jadi afdal. Tadinya kan supaya sunnah itu afdalnya di rumah, tapi di rumah panas. Lalu kata ulama berjamaah untuk menghilangkan rasa panas sembahyang malam adalah afdal dan sunnah. Belum lagi sembahyang malam apa nanti pikiran tadi akan sembahyang tasbih. Habis itu lagi wazana ijtihada wa huwa fi mazid wa ahya layali al-'idha wa syammar wa ahya layali al-'idha. Ujian apa sih itu? Bahwasanya semakin meningkat setelah Nabi itu kaya orang, masyaallah bayar jangan semangatnya untuk puncak-puncaknya semangat Nabi itu di semua hari Ramadan. Sampai Sayyidah Aisyah itu melihat Nabi kaya orang berajian. Kada mikir apa, kada mikir ulu, kada mikir sakit, kada mikir capek, kada mikir lapar. Semangat Nabi menikah. Ya Allah. فذاك نبي ولا كثير الدعاء والبكاء في الصلاة.
itulah Nabi, wahai umat Nabi Muhammad yang ada diisi dosa, tapi banyak berdoa dan banyak menangis di keheningan malam. Kayak apa kita yang banyak dosa? Nanti yang kagak banyak dosa setiap malam khususnya di sebuah Ramadan banyak berdoa, banyak menangis. Kita baju hari raya. Ingat tuh ya, ujung banjir itu ada istilah kemerawaan. Jangan dulu diraba-raba banyak. Bukan aja mulai. Enak malam hari juga lagi jangan juga ada yang kata. Udah dia mau mengatakannya. Baju raya hanya sebagai simbol kemenangan ya. Yang tadi dibaju hanya di hari raya, baju yang ada dipakai, tapi semangat baru itu melebihi daripada baju Tuhan. Kami ada jadi semangat baru. Ini untuk terakhir ya kan, bulan Ramadan Sallallahu datang, kita sudah istirahat. Nah, kasih tahu kalau itu masuk salah. Kalau sudah enggak, ya terus kita malam berpuasa dan terus malam 29. Ya, ya lah. Bulan malam sudah kan? Malam ini malam 24, itu 29. Bulan 5, 26, 29. Nah, ini malam Kamis, malam Jumat, Sabtu, Minggu, Ahad, Senin, Selasa. Ya, malam 29. Ya lah. Alhamdulillah habis kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, iya. Alhamdulillah. Pastilah Allah. Hah? Ayo ya, seperti aja semua kita yang ada. Masya Allah, tambah itu. Ini bu, dibacakan tahlil setiap malam yang mulai di sana. Jadi saya membacakannya, saya yang paham lambat, kamu apa dia tidak bisa satu, saya mencoba. Dua, sunnah yang sunnah yang beriman. Ini sunnah yang dianjurkan kami sebenarnya dilakukan antara baju bisa dan hadisnya sahih dan itu berjamaah dan berdiri iman. Itu ada di dalam kitab tadi belum kita bilang ada tuh hadisnya. Habis itu sembahyang tasbih, habis sembahyang tasbih sembahyang hajat, habis sembahyang yasin tahlil dan dibacakan pahala. Semua amalan hanya akan pahala. Malam Lailatul Qadar yang 50.000 berapa hari 1000 bulan berapa yang 100.000 berapa hari 1000 bulan 10 kali membalas dia 10 kali membalas tapi Allah yang maha hanya 14 jam mengurangi jam mudah-mudahan duit dia ini yang diberi makan buat orang yang makan sahur. Insyaallah dananya dana update-nya kami kirim terus ke grup transparan yang Ramadan masuk itu harus pastikan. Jadi alhamdulillah sudah masuk dana itu sekitar 10 kali dan setiap malamnya ada kami anggarkan di antara 180 atau 10.000 lawan akuanya. Saat ini 200 lebih orang Subhanallah. Ya saya. Ayo, mungkin kita tetap pelatihan sekali lagi. Mudah-mudahan satu bulan di dunia, satu bulan di surga.